Ada yang ngingetin. Aduh maaf nih, baru direkam ya. Nah, kelebihan dari tipe ini kelebihan dari tipe ini mudah mudah meyakinkan calon pembeli, tidak cepat putus asa ya, terus aja kalau sampai belum closing kayak gitu. Mudah untuk proses melakukan ke proses pembeliannya itu, kok gampang banget antum closing deh gitu kan. Berani menggunakan cara-cara di luar ini ya, di luar SOP dan lain sebagainya, tapi goals-nya itu di closing. Nah ini makanya kenapa ini saya bilang saya banget nih orang-orang kantor, mungkin Kang Wildan udah bosan antum offset aja gitu, di luar prosedur demi mendapatkan, penjualan kayak gitu. Nah, ini yang kayak gini, terus kekurangannya apa? Nah ini yang harus, kita perbaiki kayak gitu. Kekurangannya ini oke. Nah, kekurangannya itu dari tipe yang pertama itu, kurang peka terhadap pembeli. Nah, otomatis ketika kita udah tahu nih kita kurang peka terhadap pembeli, otomatis kita biar pekanya itu muncul ketika ada pembeli itu, otomatis kita harus rela mendengarkan dulu di awal, banyak bertanya. Jadi lebih ke arah, kurangi kita bertanya apa ya, menjelaskan, tapi kita lebih ke arah mendengarkan, diskusi. Terus untuk ngelatih kita, biar kita ngelatih kepekaan sama konsumen, kita lebih nyaman mendengarkan konsumen, kita bisa ngegali konsumen dulu untuk yang di awal. Nah ini teman-teman, khususnya saya gitu, yang saya lakukan itu saya baca buku, saya ngerangkum, saya lebih banyak bertanya kepada konsumen dan banyak mendengarkan agar betul-betul peka dan tahu apa kebutuhan konsumennya itu. Nah kalau di sini tuh tergali 4K-nya kayak gitu. Itu terus yang saya latih. Saya baca, saya banyak handling, saya banyak ketemu konsumen kayak gitu. Nah, itu yang terus dilatih. Terus apa aja kekurangannya? Ini tidak sadar. Nah, ini yang tidak sadar itu. Kadang ketika saya ngomong, nggak sadar, saya itu ngomongnya kecepatan gitu, bicaranya kecepatan gitu, sampai mungkin, konsumen, ini ya, apa, gimana ya, kecepatan yang membuat konsumen mungkin ada beberapa konsumen yang memang, mungkin bisa kurang nyaman atau seperti apa. Nah, ini memang yang, terus terang sampai saat ini saya pun lagi terus belajar ya, masih terus belajar ngatur intonasi yang kayak gitu. Nah ini, nanti teman-teman harus diimbangi. Nah kalau di kantor itu, saya ditempel kadang sama Kang Puji gitu, sendiri atau sama Kang Puji, jadi ada tandem-tandemnya. Nah ketika kita udah tahu nih, kekuatan kita di mana, kekurangan kita di mana, oke kekurangan kita di sini, oke nih berarti yang bisa ngatur tempo pembicaraan, yang bisa nyadarin, yang bisa ngingetin mungkin karakternya ini. Nah itu bisa tuh kayak gitu. Terus apalagi, kurang membangun hubungan hubungan dengan pembeli, misalkan kurang ngebangun hubungan, kurang membangun chemistry. Nah, di sini untuk belajarnya, belajar CRM, ilmu CRM itu seperti apa, pendekatan sama pembeli itu seperti apa. Nah, itu yang teman-teman, khususnya saya dulu itu betul-betul belajar CRM, betul-betul sampai ke satu orang. Nah, bukti, saya udah lolos, udah perbaiki dari sisi ini, alhamdulillah dari satu konsumen, ada yang sampai beli 2, ada yang sampai ngajak ke temennya, beli sampai 2 kali di coupling kita, kayak gitu. Terus terlalu fokus sama, penjualan gitu, yang penting closing closing closing, nggak mikirin setelah pembeliannya, nggak mikirin hubungan baiknya. Nah ini untuk poin satu, poin 2, poin 3, ya saya perdalaamnya ke CRM. Makanya, saya hari ini gitu, lebih ke arah fokus gimana caranya pahami pembeli, gimana caranya ngejaga hubungan dengan baik, itu yang saya terus, geluti ya, sampai, fokus ngejaga konsumen itu seperti apa. Agar ini jadi, kelebihan dari saya juga gitu, jadi naik. Cuma memang terus terang sampai saat ini PR saya pribadi itu untuk, sadar, kecepatan gitu, untuk mengatur intonasi bicara saya gitu, biar nggak terlalu kecepatan. Sekarang sih udah agak bisa kontrol gitu, kayak gitu. Mungkin Kang Puji tahu banget tuh awal-awal, eee, cepet banget gitu bicaranya. Ini tipe saya. Nah ini nanti teman-teman bisa pelajari, misalkan kalau kurang peka tadi ya, belajar banyak buku, ketemu konsumen, belajar mendengarkan, belajar bertanya. Jadi, jangan sampai, orang ngomong itu kita udah motong duluan, udah belajar dengerin dulu aja, nanti benang merahnya. Nah untuk treatment di kitanya, baca buku, lihat-lihat, nah, belajar apa aja terkait yang intinya baca apa aja, tarik benang merahnya, dapat kesimpulan. Jadi, kita terus dilatih yang kayak gitu. Terus untuk mendekatkan ke pembeli, biar kita fokusnya nggak hanya di jualan, fokus di jualan aja bagus, tapi lebih bagus lagi setelah penjualan, bahkan sampai repeat kayak gitu. Sampai tadi
berapa konsumen saya yang beli lebih dari satu gitu, beli lagi kayak gitu. Nah, itu dengan cara, menjaga belajar ilmu-ilmu CRM, belajar tentang gimana caranya menjaga hubungan baik dengan pelanggan, gimana caranya pendekatan dengan pelanggan, itu tuh buku-buku yang mungkin, rekomendasi buat teman-teman yang tipe sales tipe ini, kayak gitu. Biar nanti, lebih sempurna, fokusnya udah dapet, tujuannya udah dapet, tugasnya udah dapet, terus, ngejaga hubungannya itu udah dapet gitu, kayak gitu. Oke ya, jelas ada yang ingin ditanyakan dulu dari tipe ini? Oke ya, lanjut ya. Oke, ini tipe satu. Sekarang ke tipe 2. Nah, kalau tipe 2, nah tipe 2 ini memang fokus pada tujuan dan hubungan. Nah, ini fokus pada tujuan dan hubungan. Hubungan di sini hubungan dengan konsumen ya, hubungan dengan database. Nah, ini ciri-cirinya, ini coba siapa nih ya, ketik ya, ekspresif gitu dalam berbicara gitu. Nah, terus bersemangat tinggi, suka berbicara dan menyenangkan, kayak gitu. Ada tipe kayak gini? Oke, kalau ada boleh di kolom komen. Oke ya, ada yang tipe kayak gini? Ekspresif gitu, berbicara, semangatnya tinggi, suka bicara, menyenangkan gitu orangnya. Ada? Ada? Oke, nggak ada mungkin ya, tipe ini nggak ada ya. Oke, kelebihan dari tipe ini, nih, memancarkan semangat gitu. Jadi ya, nah tipe ini ketika bad mood, ketika auranya negatif ya pasti ke transfer ke konsumennya pun negatif kayak gitu. Ini betul-betul harus dijaga betul-betul. Nah, nanti di kekurangannya ya. Jadi memancarkan semangat ya. Semangatnya itu langsung ke driver gitu karena memang, pakai mimik, pakai ini jadi pin face mukanya itu udah betul-betul udah gak bisa bohong gitu kalau tipe ini. Nah, membangun persahabatan itu dengan baik kayak gitu. Tidak mudah marah dan tidak mudah marah kepada konsumen maupun konsumen kayak gimana, terus di ini ya, diayomi kayak gitu. Tidak berketuk pada detail produk gitu. Tidak jadi tidak berkutik dijelasin produk ini gitu, tapi lebih ke jaga hubungan kayak gitu. Yang tidak apalagi, detail produk yang tidak berkaitan atau tidak ada hubungannya dengan konsumen kayak gitu. Jadi lebih ke arah ngejaga hubungan, pendekatan, kenyamanan kayak gitu. Nah, untuk di tipe ini kekurangannya, ini sensitif. Jadi betul-betul mood-nya itu betul-betul harus dijaga. Kalau lagi semangat, semangatnya bagus, semangatnya tinggi, bagus banget tuh itu transfer ke konsumennya juga bagus gitu, tertularkan gitu. Tapi ketika ini nah ini tolong betul-betul dijaga, sensitivitas dari mood-nya itu kayak gitu. Nah mungkin ini, pendengar yang kurang baik ya, pendengar yang kurang baik. Nah untuk solusinya ya tadi belajar belajar mendengarkan aja, kurang menguasai spesifikasi produk. Nah ini untuk tipe ini fokus pelajari spesifikasi produk. Jadi fokus produknya itu sampai detail kayak gitu. Bila perlu diulang-ulang sampai, eee, kalau bisa lebih dari, orang-orang keumuman yang memang paham terkait produknya. Kalau untuk tipe ini ya, untuk memahami detail produk. Nah, terlalu banyak mengumbar janji. Nah, ini harus dihindari untuk tipe ini. Maksudnya seperti apa? Punten nih, misalkan kalau ada teman-teman ngajak surveinya, ini misalkan, "Nanti Ibu ketika lihat lokasinya Ibu pasti suka dengan rumahnya, Ibu pasti suka dengan ini." Nah, yang pasti suka, yang ini, yang itu kalau bisa jangan terucap dari seorang sales, itu biarkan terucap dari konsumen aja. Kayak gitu. Ibu pasti suka dengan jalannya, ibu pasti suka dengan rumahnya, ibu pasti suka dengan ininya, kayak gitu. Nah itu yang harus betul-betul dihindari, kayak gitu. Jadi, kalau bicara bagus, rumahnya bagus, lebih baik semuanya itu terucap dari konsumen, kayak gitu. "Ibu gimana Ibu, rumahnya menurut Ibu?" Kayak gitu. Nah nanti biar konsumen yang terucap sendiri gitu, masuk ke alam bawah sadarnya. Jadi jangan kata kita bagus, kata kita gitu. Tujuannya sih mungkin bagus buat konsumen itu mau survei, penasaran dan lain sebagainya. Tapi nanti setelahnya itu pas udah survei, "Lah kok gini?" Misalkan jalan sempit dan lain sebagainya, kayak gitu. Jadi dihindari nih untuk tipe-tipe ini, khususnya untuk yang ngumbar-ngumbar janji. Janji itu memang nggak mesti barang dan lain sebagainya, kadang nggak disadari gitu ya tadi, "Ibu pasti suka dengan desain ini, Ibu pasti suka dengan rumah ini, Ibu pasti suka dengan ini." Nah itu betul-betul harus dihindari kalau bisa perlu bila bila perlu dihilangkan, kayak gitu. Oke ya.
Nah, ini lebih ke detail produknya. Slide-nya tidak muncul, benar? Slide-nya muncul nggak? Benar slide-nya tidak muncul? Muncul, Kang. Aman ya? Muncul ya, aman ya? Muncul, Oke, muncul. Aman. oke. Ada yang ingin ditanyakan dari sales atau penjual tipe 2 ini? Oke, ada yang ingin ditanyakan? Aman ya? Jelas? Nah, yang tipe ini lebih ke arah memahami produk knowledge-nya harus betul-betul detail, sama yang janji-janji gitunya dikurangi, kalau bisa dihilangkan. Terus untuk mendengar yang buruk ya tadi ya lebih terbiasa mendengarkan mendengarkan kayak gitu. Terus untuk sensitivitas ya, mood-nya kalau bisa di mood yang paling bagus aja gitu, untuk bisa mengendalikan emosi kayak gitu. Ya. Oke ya, lanjut ya. Nah, ini tipe sales tipe 3. Nah, ini ke proses sama hubungan. Ini nggak tahu nih siapa nih. Tipe 3 itu ciri-cirinya sabar, ramah, pendengar yang baik, mudah mudah setuju gitu ya, mudah setuju ngikutin kata konsumen, kayak gitu. Ada yang tipe kayak gini? Nah, kelebihan dari tipe ini Ada. pasti ya pendengar yang baik ya, pendengar yang baik, tidak memaksakan calon pembeli. Nah, ini harapan konsumen banget ya, menghormati dan menjaga perasaan calon pembeli gitu. Jadi fokusnya ke pembeli ya, ke konsumen ya, berusaha membantu konsumen dengan maksimal kayak gitu. Ini bagus banget nih untuk tipe ini ya. Kekurangannya yang pertama, kurang percaya diri, kayak gitu. Nah, kurang percaya diri, mungkin bisa terkait produknya, nggak percaya diri ke produknya, kadang nggak percaya diri pada dirinya sendiri gitu. Orang yang jualan nggak percaya diri sama dirinya sendiri gitu. Ada yang kayak gini ya. Terus terlalu berusaha menyenangkan konsumen gitu. Terlalu berusaha menyenangkan konsumen, kurang bisa meyakinkan pembeli. Nah ini, terus sama terlalu mudah menyerah atas penolakan, "Oh si ini mah nggak cocok wah, nggak cocok sama ini." Ya tugasnya konsumen yang tadinya mungkin nggak cocok, yang tadinya nanya-nanya ya gimana caranya, kalau yang tipe saya itu ya pembeli, ya closing kayak gitu. Nah ini yang betul-betul harus diperhatikan. Oke, ada yang tahu nih cara mengatasinya? Tadi kan saya terus ya yang ngasih contoh gimana cara mengatasi kekurangannya itu maka bahkan menjadi kelebihan. Tadi contohnya nih yang di saya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ngasih contoh biar meningkatkan percaya diri itu seperti apa kayak gitu. Mungkin silakan. Tes, ada yang mau ngasih contoh untuk meningkatkan percaya diri? Itu seperti apa sama biar kita itu ini ya, tidak mudah menyerah, tidak punya menolak. Nah, biar kekurangan-kekurangan ini malah jadi kelebihan dari teman-teman, kayak gitu. Jadi percaya diri, jadi tangguh gitu kan, nggak mudah ditolak kayak gitu. Jadi lebih bisa meyakinkan calon pembeli gitu, terus berusaha menyenangkan konsumen. Pede yakin aja. Nah, ini berpikir optimis. Nah, ini kalau untuk tipe ini simpelnya, ya teman-teman coba aja. Kan biasanya ketakutan, takut gagal, takut ini gitu kan. Kayak gitu, gak apa-apa namanya juga belajar, namanya juga nyoba gitu kan. Kayak gitu, nanti handling, handling ya ditemenin aja terus gitu kan. Ditemenin aja gitu kan. Nggak mau sendiri ya kali-kali sendiri gak apa-apa. Salah salah bener closing atau enggak urusan belakangan, yang penting teman-teman punya eksperimen, kok bisa sendiri kayak gitu. Dan terus dilatih kayak gitu, terus dicoba gitu. Jangan punten ya karena ngerasa ini ya, nggak percaya diri, ya udah ngajak yang bisa, tapi untuk awalan bagus gitu kan, untuk karakter konsumen itu kalau untuk nyari tandem gitu kan, yang percaya diri dan sebagainya bagus gitu. Tapi sesekali teman-teman juga untuk yang tipe ini, harus semuanya coba dengan sendiri, coba digali, coba terus, belajar, gimana ya, langsung handling aja kayak gitu. Nah, jangan nanti hasilnya seperti apa itu jangan dulu dipikirin deh, fokusnya pada di lingkaran pengaruh teman-teman aja, kayak gitu. Nah ini biasanya terlalu sering berusaha menyenangkan ke konsumen kayak gitu. Nah, kalau bisa untuk ini,
kita gitu yang memang awalan bagus gitu ngikutin maunya konsumen. Nah, nanti di akhirnya itu konsumen harus ngikutin ini arahannya kita gitu. Nah, nanti ini poinnya kalau di sini tuh harus banyak coba, banyak praktek gitu. Hmm. Ya, harus perbanyak interaksi langsung sendiri kayak gitu. Betul, harus coba aja, jangan takut, jangan yang lain gitu. Gagal dan lain sebagainya, itu bagian dari pembelajaran kita. Kayak gitu. Oke ya, kita lanjut ya. Ini untuk tipe ini harus intinya banyak actionnya kayak gitu untuk tipe ini. Banyak nyobanya, harus lebih banyak dari yang lain kayak gitu. Oke, siap dulu aja, bisa dulu aja. Sambil tadi ya produk knowledge-nya, inti manfaatnya semuanya sambil dipelajari kayak gitu. Oke, ini tipe 3. Nah, sekarang ke tipe 4. Nah, ini baru baru satu ini ya, baru satu poin dari kesalahan terkait ini ya, kesalahan terbesar sales ya. Karena ini fundamental. Punten ya, teman-teman nggak selesai di sininya, teman-teman nggak tahu kekurangan teman-teman, teman-teman nggak tahu kelebihan teman-teman. Nah, ini patah banget. Cara sebagus apapun gitu kan, cara secanggih apapun, teman-teman belajar kemana kemari gitu kan, tapi di sininya belum selesai, kayak gitu. Ya, nah ini bisa jadi 1% atau berapa persennya untuk mempengaruhi mungkin ke tingkat closing-nya teman-teman, kesuksesan teman-teman. Kayak gitu. Jadi betul-betul harus tahu kita, siapa diri kita itu taunya hanya diri kita sendiri kayak gitu. Nah, ini kelebihan dari tipe 4, ciri-cirinya ya. Ini fokus pada proses dan tugas. Ini teratur dan detail. Nah, ini bagus juga nih. Menggunakan data dan angka, bertindak sesuai prosedur dan disiplin. Nah, ini kelebihan dari tipe ini teh sangat menguasai detail product knowledge, memastikan kualitas produk itu sama dengan apa yang dijelaskan, kayak gitu. Memastikan semua sesuai SOP, semua sesuai SOP meng mengingatkan konsumen untuk melakukan, sesuai dengan tahapan-tahapannya, kayak gitu. Misalkan dari sisi pembayarannya harus gini gini gini, kayak gitu. Nah, kekurangannya kalau tipe kayak gini, nah ini memang terlalu menonton. Nanti, mungkin di kesempatan berikutnya saya akan share, terkait tipe-tipe konsumen itu seperti apa sih, kayak gitu. Tipe-tipe konsumen itu seperti apa, kenapa sih ada yang namanya pre-sale, hot sale, dan lain sebagainya, itu nanti berkaitan dengan tipe-tipe konsumen, kayak gitu. Nah, ini terlalu monoton, terlalu, tertutup dan tidak mudah bergaul, terlalu sibuk dengan detail, yang membuat konsumen itu kadang kurang antusias gitu, ngejelasin detailnya, tahapannya kayak gini, padahal konsumennya itu, kadang enggak butuh terkait itu, kayak gitu. Nah, kurang mampu mengarahkan calon pembeli untuk memutuskan ya tadi, karena ya sesuai SOP dijelasin dulu, kayak gini dulu, konsumennya nanya nggak diiniin, harus jawabannya kayak gini, kayak gitu. Nah, ini tolong, diperbaiki sesekali ya, harus menyesuaikan. Fokus pada tujuan konsumennya maunya apa, tinggal dikasih apa, kayak gitu. Oke, silakan dari teman-teman, ada yang mau nambahkan, ada yang ingin ditanyakan dulu? Dari sampai sini dulu nih untuk tipe sales tipe 4, ada yang ingin ditanyakan? Silakan, boleh. Kang Puji, boleh, halo, tes Kang Puji? Oke, Siap, siap. Siap. silakan kita tanya jawab dulu Kang Puji. Oke, silakan teman-teman yang ingin bertanya nih. Kira-kira lebih banyak tipe 1, 2, 3, atau 4 nih yang hadir. Oke. Oh iya, ada Kang Fahmi menguasai produk, tahu kelebihan. Waduh, Pak Samsinar nih. Tipe 4 coach. Wah, ini sudah mendekati sempurna ya. Oke, ada yang tipe 3. Siap. Berarti yang lainnya mungkin tipe berapa nih? Tipe 5. Sudah di atas tipe 4. Oke, silakan teman-teman. Siapa yang ingin bertanya? Pak Basir. Oke, tipe 3. Untuk tipe 4, cara meminimalkan kekurangan bagaimana ya, Kang? Oke. Siap, Kang. Bagaimana cara mengatasi user setelah subscribe? Oke, Mas Indra. Ya, ini ada beberapa pertanyaan ya mengenai
tipe konsumen ya. Insya Allah nanti akan dijawab oleh Mas Indra. Namun sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya ingin share sedikit ya teman-teman. Salah satu beberapa ya, maksudnya beberapa proyek kita di Flipro. Di salah satunya adalah di Flipro Persada ya. Jadi buat teman-teman saat ini yang ingin memaksimalkan penjualan mungkin ya, yang target closingnya mungkin sudah tercapai atau belum tercapai, boleh banget nih ya untuk kita bergabung. Jadi teman-teman nanti insya Allah bisa kita sama-sama belajar ya teman-teman, kita saling share. Dan buat teman-teman yang ingin ikut memasarkan produk Flipro, boleh teman-teman untuk mengisi link akad kemarketingan ya di link https://akad tim marketing ya teman-teman. Jadi nanti saya kirimkan. Nah ini adalah beberapa proyek yang saya kira ya teman-teman, ini dekat dengan posisi tol. Kalau teman-teman Bogor sudah pasti tahu Soleh Iskandar ya. Dan ini tolnya persis banget di Yasmin. Karena ini di salah satu perumahan yang lingkungannya sudah jadi ya. Kita mengusung konsep hunian dengan dua tipe ya, klasik dan juga tipe modern. Ya, ini saat ini kita sedang proses ya teman-teman di bangunan Flipro Persada ini. Selain itu kita juga masih ada ya di proyek Flipro Syakur. Ini kurang lebih hanya 3,4 km nih dari pintu utamanya IPB, kemudian hanya kurang dari 100 meter, mungkin hanya 50 meter kali ya, dari akses jalan nasional. Dan ini kita masih alfile 1 unit lagi, alhamdulillah 4 unit sudah selesai. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini salah satu proyek terbaru kita ya teman-teman di Villa Kos ya. Ini adalah konsep klasik yang dikombinasikan dengan konsep etnik. Kemudian, nah ini side plan-nya ya teman-teman. Jadi ada 6 kamar ya, 3 kamar di bawah dan 3 kamar di atas. Kurang lebih jaraknya tidak begitu jauh ya teman-teman, di belakang hari raya Dramaga ya. Waktu tempuhnya kurang lebih di bawah 10 menit lah. Gitu. Nah ini side plan-nya, alhamdulillah ya 1, 2 sudah sold out ya, nomor 7 juga sudah sold out, apa ya di B8 sama dan B6 masih terbuka, sudah booking. Nah ini harganya di kisaran 800 jutaan. Nah ini modelnya. Jadi buat teman-teman boleh ya untuk mencatat, nanti link akad marketingnya ada di salah satu sudut slide. Nah ini pastinya. Kemudian yang berikutnya adalah Bogor Lightset. Bogor Lightset ini berada di samping tol Jagorawi ya. Berada di tol Jagorawi. Ini memang nempel banget dengan akses tol ya. Ini ada beberapa selling value ya, mulai dari transportasi, kemudian pusat pendidikan ya, kesehatan dan lain-lain. Karena ini memang bisa dibilang ring satunya Bogor ya, melalui akses jalan Pajajaran. Nah ini kita sedang pembangunan nih teman-teman ya. Jadi kita sedang pembangunan. Ini salah satu rumah yang kita reborn ya. Jadi semua kita konsep ulang secara total. Di Bogor Lakeside ya. Yang berikutnya adalah di mini home ya teman-teman. Tahun ini sudah ada ready stock ya, ada sekitar 2 unit di sana. Tipenya di kisaran tipe 30-an ya teman-teman ukuran tanahnya. Tapi sekarang kita sedang konsep tanahnya di kisaran tipe yang lebih longgar di 60-an tanahnya. Kemudian juga kamarnya 2. Jadi lebih ideal ya untuk dijadikan rumah hunian. Saat ini sudah ada juga ya sebetulnya yang ready stock. Nah, yang paling baru ini adalah di Kostel nih teman-teman ya. Mungkin buat teman-teman di Bandung ya ataupun di wilayah-wilayah lain juga boleh. Tapi tentunya kalau teman-teman marketing wilayah Bandung bisa lebih mudah nih. Terutama kalau menghadirkan konsumen untuk di handling. Karena lokasinya ada di Ring 1 Universitas Pendidikan Indonesia. Ya. Jadi kalau teman-teman mungkin menghafal wilayah Setiabudi, UPI, nah, maka di depan
persis ada Jalan Cipaku di belakang hotel villa, di belakang salah satu villa ya, Villa Setiabudi di sana ya di Jalan Cipaku. Jadi boleh banget ya teman-teman, kita sekarang sedang siapkan untuk 5 unit ya di sana, konsepnya juga kos-kosan. Jadi banyak proyek-proyek kita sekarang mengarah ke proyek yang menghasilkan passive income. Nah, selain passive income juga kita masih menyediakan yang tentunya hunian ya teman-teman. Ini di Budi Agung, di belakang Universitas Ibnu Khaldun ya teman-teman, di Budi Agung. Ini ada sekitar 7 unit, konsepnya one gate system juga ya teman-teman. Jadi lebih matang. Nah, demikian teman-teman share product knowledge dari saya. Nanti di kolom chat saya akan kirim link untuk akad ya teman-teman. Jadi di situ di akad juga tertulis nanti besaran-besaran komisi ya teman-teman, sebagai penyemangat mungkin. Dan yang menariknya kalau di Free Pro itu untuk komisi tidak menggunakan persentase yang didasarkan pada nilai closing ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita produknya harganya 1 miliar misalkan ya teman-teman, ternyata dealnya di 900 juta atau 8,5, maka komisi teman-teman tidak akan berkurang. Nilainya fix ya teman-teman ya, karena jualan itu kan sifatnya harus jelas dan tidak memakai persentase, jadi kita nominalnya fix. Nah, detailnya nanti teman-teman bisa cek di link akad yang akan kita kirim. Oke, demikian Mas Indra. Kita selanjutnya bisa lanjut ya ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa nih yang tanya dari Pak Lutfi. Pak Lutfi mau open mic? Si on? Mas Lutfi? Mas Lutfi, Dianing Lutfi, Surabaya. Atau siapa teman-teman yang pengen open mic langsung ke Mas Indra? Ini lebih banyak pertanyaannya di chat ini. Mas Indra, sudah on? Oh, mohon maaf, anak. Aman-aman Oke, kan. oke, siap. Yang mana dulu ini, Mas Indra? Bebas dipilih aja sama Kang Fauji. Nah, Oke, kalau begitu boleh dari Mas Dianing nih. Eh, kita doakan ya mudah-mudahan anak beliau segera sembuh nih. Untuk tipe yang 4, cara meminimalkan kekurangan bagaimana ya Kang? Artinya mungkin menjelaskan kekurangan proyek kali ya, mungkin maksudnya ya. Meminimalkan kekurangan. Silakan oke. Mas Indra, Yang bagaimana? ke- Bukan menutupi ya, maksudnya hmm, mengimbangi gitu ya. Artinya ketika ada satu kekurangan, bagaimana menyeimbanginya? ini kan di Silakan tip Kang Indra. ya kayak di tipe 4 ini memang cenderung menontonkan ya, terlalu tertutup. Nah, terus nah ini untuk tertutupnya teman-teman, untuk yang di tipe ini, jelas gak suaranya? Jelas gak? Jelas ya. Nah, untuk itu teman-teman di tipe ini banyak-banyak diskusi aja, banyak-banyak tanya eh kayak gimana, kayak gimana. Nah, ini yang biasanya tertutup ya memang karakter dari teman-teman kayak gitu, tapi karena kita udah tahu kekurangan dari kita itu bahwa ya kita harus banyak diskusi, banyak tanya kayak gitu, banyak-banyak diskusi aja biar banyak dapat banyak varian kayak gitu dari kita. Jadi kita itu kenapa kita SOP gitu kan biasanya mungkin kita udah tahu cara efektifnya itu mungkin versi kita aja. Nah, jadi teman-teman harus coba sharing sama teman-teman yang lain gitu, saling belajar kayak gitu. Nah, untuk mengarahkan konsumen memang harus banyak dilatih ya, tapi minimal ketika yang tipe SOP ini sharing banyak yang lain, gimana sih cara ngeyakinin konsumen, gimana sih cara ini, cara ini, cara ini. Nah, itu bisa ini nanti dengan sendirinya kekurangannya itu terminimalisir. Apalagi udah banyak, oh yang ini udah banyak di closingnya nih lewat ini, bagaimana caranya. Nah, banyak-banyak diskusi kayak gitu, biar nggak terlalu menonton dan banyak varian insert pengetahuan kita itu kayak gitu. Karena kenapa yang the tipe ini itu monoton atau sesuai deskripsi dan lain sebagainya gitu. Karena mungkin sepemahamannya atau pola efektifnya kayak gini belum, karena nggak terbuka, nggak banyak diskusi sama yang lain, jadi stagnan di situ gitu. Nah, maka dari itu solusinya banyak ngobrol, banyak diskusi, banyak ketemu, banyak ngopi kayak gitu untuk mengatasi itu semua kayak gitu. Kejawab? Jelas ya? Hmm. Oke. Jadi memang penguasaan produk knowledge itu pasti ya teman-teman. Tetapi Ya, bagaimana kita juga bisa istilahnya apa ya?
mengarahkan opini juga. Karena kan Iya, marketing ini tentang persepsi ya, Mas iya. Indra. Gitu. Betul, Jadi betul, betul. meskipun mungkin nampak proyek kita itu oh ada kekurangan entah itu di physical evidence ya, Mm, kemudian atau di akses dan lain-lain, maka kita memang harus pandai untuk memberikan edukasi lebih, terutama Iya, di nilai-nilai kita yang lain yang relate dengan kebutuhan. Begitu ya. ya betul, betul. Oke, kita next ke pertanyaan lagi nih. Ini pertanyaan kayaknya banyak yang dukung nih untuk dijawab. Ini bagaimana cara mengatasi user yang setelah survei bahasanya nanti saya hubungi. Wah, Nah, gimana nih Mas ini Indra? nah Nanti saya hubungi. untuk yang kayak gini itu bahkan ketika baru baru survei, setelah survei kita langsung yang hubungi. Jangan ditunggu-tunggu nanti kita hubungi. Ibu, terima kasih Ibu sudah berkunjung ke lokasi kami gitu. Jadi kitanya yang harus aktif ya. Memang tipe kal saya punten ya karena karakter saya tipe kal nonjok. Kadang kan kalau tipe kal yang lain yang nggak nonjok itu nggak enakan, takut ngeganggu dan lain sebagainya. Itu bagian dari apresiasi. Nah, itu kan ada juga pertanyaan, "Kang, nanti takut ngeganggu ini, takut ngeganggu." Itu di persepsi kita gitu, dilontarkan aja gitu, kayak gitu. Takut ngeganggu ini ketakutan-ketakutan itu ranahnya ranah persepsi gitu kan, karena tipe teman-teman mungkin tipe 1, tipe 2, tadi tipe berapa ya, yang memang, nggak pedean, tipe berapa, tipe 3 gitu kan. Nah, cara pendekatannya, ya tetap ditanya, bahkan, jadi di kantor itu sistemnya langsung mentoring, langsung 1 hari ya, 1 hari 1 materi langsung di-mentoring. Jadi tanya apa, jawabnya apa, itu langsung saya pandu, saya arahkan kayak gitu. Mungkin kalau Kang Hasan, Kang Hussein ada di sini, tahu kayak gitu ngarahinnya. Nah, kan Kang Hussein itu tipe yang kayak gitu. Bahkan ketika saya nanya misalkan, "Oke, biasanya ya ada tipe yang nggak percaya diri gitu kan, besok saya mau survei, udah kalau besok, "Oh iya baik Ibu, nanti ditunggu surveinya." Nah kalau kalau tipe tipe saya itu ditonjok, "Oh baik Ibu, besoknya itu kira-kira di jam berapa ya?" Kayak gitu, "Oke di pekan ini saya mau survei." "Baik Ibu, pekan ininya itu di hari apa ya? Hari Sabtu, hari Minggu," gitu. Jadi kalau saya kan tipikalnya ngotot, ada tipikal yang karakter salesnya itu nggak enakan gitu kan, "Ih kok kelihatan kayak maksa itu?" Nah itu kelihatan kayak maksa dan lain sebagainya, itu, dasar apa ya, Eee, fitrah, ini ya memang bawaan dari kita, kayak gitu. Tapi sebagai sales, ya kita harus nanya, harus tahu detail gitu, kayak gitu. Alhamdulillah sempet, satu waktu saya sendiri nge-handle, 6 konsumen survei gitu. Nah coba kalau saya sendiri nge-handle konsumen, saya nggak tahu tuh kapan konsumen ini datang jam segini, kapan konsumen datang segini, kayak gitu. Saya sendirian tuh nge-handle konsumen, gimana. Nah, maka dari itu kalau di sisi marketing, yang bagus, closing yang paling banyak itu ya kita tahu kekurangan kita, tahu kelemahan kita, tapi kita menyempurnakan, kayak gitu. Kayak gitu. Ya memang saya masih belum beratusan sih ya, mohon doanya, target saya, closing minimal 10.000 unit ya, untuk di properti, kayak gitu. Memang sih belum, sekarang sih masuk baru 10 unitan gitu, baru 10 unitan, belum terlalu banyak untuk closing-nya, kayak gitu. Nah, masih terus penyempurnaan kayak gitu. Nah, pembelajaran di hari ini ketika kita udah tahu gitu kan kelebihan kekurangan kita, nah kita tinggal yang kekurangannya itu disempurnakan kayak gitu. Nah ini yang gak enakan memang harus dibiasakan ditanya, dilempar kayak gitu. Gitu ya? Kayak gitu. Oke ya, jelas ya? Oke, Kang Puji, mudah-mudahan tergambar ya, kayak gitu. Ditanya aja, kayak gitu. Kapan, diapresiasi, setelah diapresiasi gimana Ibu setelah survei, ada kecocokan atau enggak, kayak gitu. Jangan nunggu dijawab gitu, jangan nunggu konsumennya chat ke kita. Itu sih Kang Puji. Oke, silakan ada lagi? Oh, siap-siap. Jadi benar teman-teman yang disampaikan Mas Indra nih. Intinya sih Kak, marketing itu nggak boleh nunggu momentum ya. Iya, Kalau nggak ada kita momentum itu ngejar, harus kita menciptakan buat momentumnya. momentum. Iya gitu, betul Kang Puji. Oke, siap. Nah, selanjutnya ini banyak banget ini yang bertanya nih teman-teman. Mungkin kita satu pertanyaan lagi kayak gini ya Mas Indra, Iya karena boleh sudah Kang, mau jam setengah 10. Eh dari siapa nih? mhm, bebas. Eh, Oke, siapa yang Oke, nah ini dari Mas Abdul Hadi. Nah, ini
mengenai membangun tim nih yang good performance. Menurut Mas Indra seperti apa nih Wih, ini supaya keren ini. banyak Mm-mm. tim kita yang ikut memasarkan di Mm-mm. project gitu. Nah, ini untuk bicara orang sebetulnya cocoknya Kang Fauji ya. Ini ya sepengalaman saya aja ya. Untuk ngebangun terkait mulai cari rekrut. Nah, ini kadang kalau kita sendiri yang rekrutnya nggak tahu, misalkan contoh ini terkait dari sisi sales gitu kan. Nah, biasanya untuk dari sisi sales ya memang punya. Nah, nanti di akhir saya bocorkan kemampuan dasar apa aja si sales itu yang harus dikuasai kayak gitu. Nah, ini mungkin bisa jadi buat teman-teman ini ya, buat teman-teman acuan untuk nyari sales yang bagus kayak gitu. Kan memang biasanya cuma cari CS, ya cari CS-nya ya karena carinya CS gitu kan. Punten ya, yang ketika kita ngerekrutnya punten, kadang ada yang banyak ya orang masuk ke kita itu memang baru belajar dari nol gitu. Jadi kita nahapin belajar kayak gitu step by stepnya kayak gitu. Terus kita ngelatih lagi bahkan ya punten ya memang era yang sekarang itu ya mayoritas betul-betul belajar dari nol gitu. Nah, maka dari itu nanti tinggal disesuaikan aja nanti kemampuan dasarnya apa. Nah, nanti kalau untuk teman-teman yang rekrut, nah ini punya udah SOP dasar nih. Oh, punya harus kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nanti di interviewnya juga beda kayak gitu. Karena untuk dari sisi marketing atau CS yang lain juga bisa gitu, tapi yang punya kan ini good performernya itu betul-betul harus diperhatikan kayak gitu. Ini saya bocorkan ya, yang skill dasar ini masih dasar ya, kemampuan dasar seorang sales ya, kayak gitu. Nah, ini harus menguasai terkait di sosial media, kayak gitu. Di sosial media itu seperti TikTok, Facebook, IG, Instagram, nah itu udah mulai terbiasa kayak gitu, udah mulai posting aktif dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, nanti untuk meningkatkannya ya bisa mungkin panggil orang yang ahli, nanti tinggal di mentoring, di coaching kayak gitu. Nah, untuk teman-teman yang memang mau fokus saya dampingi, bahkan tongkrongin, bahkan koreksinya per chatnya per harinya setiap hari terus menerus, nanti bisa diikut aja ini program kelas magang sales. Nah, program kelas magang sales tapi selama 3 bulan. Belajarnya setiap hari, full day. Belajarnya langsung praktek, langsung didampingi. Nanti teman-teman mungkin kalau ada Kang Husen tahu nih belajarnya kayak gimana sih. Jadi betul-betul didampingi cara cara chatnya itu seperti apa kayak gitu. Sampai chatnya juga saya kasih contoh bahasanya itu kayak gimana kayak gitu. Mungkin untuk posting di sosial media dan lain sebagainya itu langsung diaplikasikan kayak gitu. Cuma memang 3 bulan full, nggak boleh ada yang bolong. Kayak gitu. Satu seminggu itu liburnya 1 hari di hari Kamis aja. Nah, itu garansinya eh, tadi ya materinya full ya terkait sosial media yang ada di sini, yang kemampuan-kemampuan dasar ya di mana insya Allah sih ya mudah-mudahan ini kalau nggak closing ilmunya udah diturunin, terus udah dibimbing, udah dikasih tahu follow up-nya kayak gimana, ininya kayak gimana, kalau nggak closing ini keterlaluan sih kayak gitu. Itu ya Kang Fauji ya. Nah, ini nanti ditularkan ke teman-teman. Nah, memang kuotanya untuk magang itu nggak banyak-banyak ya. Nanti diinformasikan setelah ini ya. Kayak gitu. Nanti untuk ilmu-ilmu di sini di WhatsApp marketing itu banyak ya modulnya, banyak banget. Kurang lebih di privat itu ada 6 bulanan ya kalau modul itu sendiri. Maka dari itu dipepet jadi setiap hari itu full day materi. Terus apa aja? Ini ilmu CS. Nah, nanti CS dan CRM itu harus menguasai ini kemampuan dasar kalau teman-teman yang mau rekrut tim ya. Terus harus udah paham ilmu follow up, harus paham tentang ilmu handling, ilmu handling ini khusus untuk salesnya di properti ya, kayak gitu. Mahir menggunakan tools kayak gitu tadi udah terbiasa ChatGPT yang penggunaan-penggunaan lebih cepat kayak gitu. Harus bisa buat copywriting, harus tahu teknik chatting, harus bisa buat list building kayak gitu, menguasai pola-pola paneling, harus paham kayak gitu. Dan tahu karakter audiens. Nah, ini karakter audiens di sini itu tadi banyaklah variannya. Kayak gitu ini kemampuan dasar yang memang harus dimiliki oleh seorang sales. Itu sih Kang, mudah-mudahan bisa menjawab ya untuk cara meningkatkannya.
Nah, ini untuk program magang memang harus 3 bulan ya. Offline, enggak online ya. Jadi offline full datang ke kantor setiap hari yang memang langsung saya day to day-nya itu kasih materi, langsung praktek, langsung saya tongkrongin gitu. Enggak ditinggalin, betul-betul di mentoring, dibimbing kayak gitu. Ibaratnya tangan kanannya saya, bahkan, ada berapa misalkan kayak Kang Latif nih, nggak ada konsumen saya nih, mau survei. Nah, nanti ke teman-teman nanti ya yang handling-nya kayak gitu. Nanti teman-teman yang magang yang langsung belajar handling-nya kayak gitu. Nggak ada biaya, gratis ya. Oh, untuk privat, nanti itu bisa langsung ke Kang Fauzi ya kalau privat berbayar. Ada, kalau ini memang langsung, kalau yang 3 bulan di Bogor itu gratis ya, nggak ada biaya ya. Kayak gitu. Enggak, kita nggak nyiapin kosnya ya, mungkin teman-teman untuk biaya kosnya aja. Tapi untuk program magangnya gratis, teman-teman tinggal prakteknya aja, dibimbing, harapannya sampai closing gitu, kayak gitu. Tapi untuk ilmunya, materinya insya Allah sih, yang Indra bisa janjikan pasti langsung praktek, nggak mungkin nggak langsung praktek. Garansi kalau nggak langsung praktek, garansi kalau misalkan ilmunya nggak diaplikasikan dan nggak memberikan, efek, kayak gitu. Nah, itu gratis, cuma memang teman-teman harus konsisten hadir. Karena saya sempat coba pola seminggu gitu kan mentoring gitu. Ternyata terlalu jeda, jauh jedanya. Jadi memang harus untuk di setiap hari ini kayak gitu. Nginep di kantor bisa, nginep di kantor, tapi memang seadanya ya. Kalau mau nginep di kantor, jadi suhu kantor gak jadi masalah. Cuma memang kotanya, terbatas. Mungkin Kang Koji di angka berapa teh Kang Koji untuk program magang? Kita baru ada satu 2 ya, Kang Koji? Tempatnya di mana, Pak? Mohon maaf. Tempatnya di Bogor, tempatnya di Bogor, Bogornya di mana? di Bubulak. Jadi kalau dari luar kota, dari mana aja tinggal turun di terminal terminal Bubulak aja. Nanti bisa jalan, atau kalau yang dari stasiun, jalan dikit bisa naik angkot 02, itu nanti turun. Kalau naik angkot 02 itu turunnya di terminal Bubulak, kalau naik angkot 15 itu nanti turunnya langsung di depan kantor, di Geria Melati, kayak gitu. Full day dari jam berapa sampai sore jam Full berapa, day Pak? dari jam 8 sampai jam 4 setengah 5-an. Itu langsung praktek kayak gitu. Nanti untuk sumber prospeknya dari mana, datanya kita siapin. Jadi teman-teman tinggal prakteknya aja. Kartu kita siapin, nomor kita siapin. Nah, sampai nyimpen nomor kan, nanti kita kasih datanya ya, betul-betul magang, ngolah, maksimalin. Nanti kita kasih datanya, kasih emailnya. Nah, gimana caranya? Nanti kan teman-teman udah selesai magangnya. Nah, datanya tetap ada di email kita. Jadi nyimpen kontak, cara simpen kontak, cara save kontaknya juga diajarin gitu. Jadi walaupun HP-nya rusak, ganti HP gitu. Asalkan emailnya ingat, itu datanya akan terjaga kayak gitu. Orangnya udah beda-beda ya. Berapa Ya. hari tadi? 3 bulan full. Oh, 3 bulan nginep situ berarti? Full. 3 bulan ya. Liburnya seminggu sekali. Itu bebas mau nginep di kantor, mau basement gak jadi masalah gitu. Gitu, Kang. Lah, Sabtu Minggu acara keluarga nggak bisa dong, Pak. Justru Sabtu Minggu dijadikan praktek survei, praktek handling konsumen, kayak gitu. Sabtu Minggu itu alhamdulillah suka ada aja banyak konsumen. Sabtu-Sabtu kemarin saya sendirian handling 6 konsumen. Nah, nanti ada konsumen Alhamdulillah. saya, ada Cocok konsumen itu saya, closing. ada konsumen saya misalkan, ini kan ada dikasih disuruh handling itu kadang ada karena masih belajar nggak mau gitu kan, takut nggak closing kayak gitu. Nah, itu nanti dikasih, oh ya untuk belajar gak jadi masalah gitu. Gitu. Ya, karena kalau enggak gitu, kalau enggak langsung gitu, enggak langsung handling, ya teman-teman kalau enggak langsung handling, enggak langsung praktek, enggak ditongkrongin, enggak dikerjain. Sejauh ini kayak gitu. Nah, sekarang ditongkrongin, ditongkrongin, langsung dikasih tugas, langsung diterjunin gitu. Ya mau gak mau dengan terpaksa pun jalan kayak gitu. Gitu. Tujuannya itu sih ya. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup Kang Poji? Mungkin ada tambahan dari Kang Poji? 3 bulan sekolah gratis kok. Gimana ini tuh jauh, Pak? Tapi Ya, jauh loh, Pak. iya, iya. Oke, siap. Terima kasih, Mas Indra. Ya, jadi sebenarnya teman-teman kita membuka kesempatan sebetulnya teman-teman ya, karena ini tidak berbiaya, jadi sifatnya memang kita coba ingin
apa namanya ya, teman-teman berbagi ya, barangkali dengan wasilah teman-teman bergabung, ada niat untuk bertumbuh belajar, kemudian kita sama-sama berkembang gitu ya. Artinya kalau di Flipro itu kan banyak produk ya, nggak hanya satu gitu ya, dan range-nya pun sangat bervariasi mulai dari yang 200-an juta sampai dengan yang satu bahkan bermiliaran-miliaran juga ada gitu ya. Nah, jadi ini yang menjadi semangat Mas Indra nih sebetulnya untuk turut mengajak teman-teman, yuk kita jadi marketing Flipro yang intensif gitu ya teman-teman. Makanya diterapkanlah apa namanya sistem magang, nggak lama-lama sebetulnya ya teman-teman. Bahkan Kang durasi mau nanti nanya kita boleh? sepakatin. Gimana Mas Akmal? Itu kan ada program magang ya 3 bulan. Itu daftarnya langsung ke Mas Indra kah? Apa ke lewat Kang Fauzi dulu nih? Oh iya benar-benar, ini karena kuotanya terbatas, nanti kita buatkan link Google Form-nya ya teman-teman. Tapi teman-teman nanti kita gunakan sistem seleksi dulu ya teman-teman. Terutama ini tentu nggak gampang ya, apalagi teman-teman yang masih punya rutinitas pekerjaan, urusan kantor dan lain-lain ya. Karena ini kan nggak sehari, kalau cuma sehari seminggu khawatirnya nggak ngefek. Nah, kalau kayak Mas Akmal dan kawan-kawan lain yang lebih bisa meluangkan waktu, boleh nanti langsung notis aja ke Mas Indra ya untuk daftar. Nanti kita akan seleksi. Ini baru gelombang awal ya, teman-teman. Mungkin nanti kita buka beberapa gelombang. Tentu kuotanya nggak bisa banyak ya, kuotanya nanti terbatas supaya bisa lebih maksimal pendampingannya ya teman-teman. Karena ini sifatnya memang gratis, jadi kita ingin mengejar kualitas ya, bukan kuantitas. Nah, nanti kalau misalkan prototipe ini bisa, nanti kita akan buka gelombang-gelombang berikutnya. Demikian ya, teman-teman. Insya Allah Jadi siap list Kang nanti 3 bisa bulan. kita oke, Jadi siap. nanti Mas Akmal. di-share ya, Pak, di-share syarat. Misal setelah training ini Pak, 3 bulan Eh, nanti langsung jadi marketing Flipro ya Pak ya? Ya, pada prinsipnya sebetulnya ketika teman-teman jadi marketing tentu sangat bisa dengan mengisi form, nggak perlu nunggu 3 bulan sebetulnya, udah bisa. Tinggal sebetulnya teman-teman peserta malam hari ini yang ingin langsung menjadi marketingnya Flipro freelance, silahkan langsung isi akad sebetulnya ya. Tadi link akadnya sudah saya kirim. Tapi kalau teman-teman ingin ada pembinaan secara intensif, maka teman-teman pertimbangannya harus siap meluangkan waktu nih. Persis sama jam datang dan jam pulangnya dengan kita nih. Supaya benar-benar ada lead measure yang dilakukan ya. Lead measure itu artinya tindakan ya. Ada tindakan sehari-hari yang dilakukan yang mengarah kepada closing gitu. Khawatirnya selama ini sebetulnya nggak closing itu bukan karena apa-apa, tapi karena memang nggak pernah jualan. Nggak pernah closing kan repot. Makanya dengan magang full day ya setiap hari mengikuti kita teman-teman internal, harapannya pagi siang sore ya yang kita tanya selalu perkembangan marketing gitu ya. Leads nanti bisa kita support gitu ya. Kita alhamdulillah saat ini bermitra juga dengan beberapa advertiser ya. Mudah-mudahan kita bisa start di akhir bulan, mungkin kita bisa mulai ya Pak Mulyadi ya, supaya mungkin bulan depan sudah bisa rapi mekanisme dan lain-lain. Dan teman-teman juga tentu masih tetap mendapatkan komisi. Wah, kan asik. Dibina, dikasih lead, dievaluasi, ya kan, dituntun dan masih dapat komisi. Gitu ya. Nominal nanti mungkin kita sepakatin ya di awal supaya clear. Demikian mungkin teman-teman malam hari ini luar biasa nih, sepertinya antusias banget nih teman-teman yang hadir, ada 58 orang untuk ingin mendaftar di Mas Indra. Insya Allah nanti segera Fauzi. Siap Ya. Mas Budi. Saya daftar itu marketing Flipro Mas Fauzi. Oh siap, Masya Allah. Siap Mas Budi ya. Oke, silakan teman-teman. Ada nomornya Mas Indra kan, teman-teman? Yang sering broadcast link di grup. Nah itu boleh nanti di japri ke Mas Indra. Kita lagi sepakati dulu ini untuk kuotanya teman-teman ya, karena mempertimbangkan apa istilahnya intensitas tadi. Jangan sampai nanti banyak malah nanti kurang efektif gitu ya teman-teman. Kita mengejar itu efektivitas dulu, efektif dan berkualitas. Nah setelah itu nanti kita buka per batch. Gitu ya. Intinya sih semangat semua untuk closing nih. Oke, demikian Mas Indra, cukup ya? Cukup. Alhamdulillah, ini closing statement-nya nampol. Siap Pak Mul, Masya Allah ini Pak Mul luar biasa, beliau juga dari sejak awal-awal ya, sejak pandemi kayaknya Pak Mul ini selalu ngikut. Masya Allah beliau ya, sehat selalu ya.
Pak Mul dan teman-teman, dan saya juga sering satu kelas juga dengan Pak Mul ya, sama-sama kita juga masih belajar ke guru-guru kita yang lain. Mudah-mudahan dengan ilmu kita yang terbatas ini tidak membatasi semangat kita. Ya Mas Indra, demikian izin kita tutup ya Mas Indra. Iya, ini mungkin Baik, Kang, biar lebih silakan Mas semangat Indra lagi kalau ada Kang, closing biar statement. lebih Siap. biar lebih semangat lagi. Nanti kalau untuk yang memang program magang itu baru nganter survei aja dapat uang bensin ya Kang Poji ya. Kayak gitu. Kalau udah sukses terus berhasil nih datangin survei gitu kan, baru datangin survei aja bisa dapat komisi sih, itu aja. Jadi memang dikesan lebih menarik, ininya belajar, berkembang, bertumbuh, dan dompetnya juga harus berkembang gitu sih Kang Fauzi. Amin. Betul. Gitu. Jadi Berarti handling, berarti dapat makan siang juga dong Pak, kopi free wah Kalau ya. kita siapin dapurnya Bu. iya, Jadi kan makannya nggak dihitung, maksudnya nggak dihitung 3 kali boleh iya, setiap waktu makan. iya, Ada dapurnya kita siapin. iya. Asik Pak. Oke. Pak, nanti tolong di-share lokasi bubulangnya di mana ya Pak? Siap, siap. Ya Bu Nurna ya, siap, luar biasa nih Bu Nurna ini salah satu yang paling semangat ya. Jadi insya Allah kita terbuka ya teman-teman selama menghasilkan gitu ya. Jadi apapun yang bisa kita kerjasamakan dalam rangka menghasilkan yuk gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lebih maksimal ya. Kalau di Flipro kan jenis komisinya banyak tuh ya. Bisa dapat komisi saat closing, komisi saat akad ya, komisi saat termin gitu. Apalagi kalau SIM-nya keras gitu ya teman-teman, tambahan bonusnya banyak gitu ya. Terima kasih ya teman-teman, karena mungkin sudah cukup malam, kita tutup ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mas Indra tentang beberapa kesalahan-kesalahan ya, atau perbedaan-perbedaan yang menandakan oh ini sales 1.0, 2.0 sampai dengan 4.0 menjadi ada manfaat ya. Dan yang penting adalah kita bisa praktekkan ya teman-teman. Dan kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita istighfar. Astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih. selamat malam semuanya teman-teman. Link akad sudah saya share ya teman-teman di grup. Iya. Di chat. Maaf ya kalau banyak kesalahan ya, banyak kata-kata yang kurang Ya. berkenan. Ini masih belajar juga deh teman-teman. Yuk, izin Indra close ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kang Wildan, terima kasih. Mas Indra, terima kasih. Dan teman-teman semuanya.